Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita kali ini berbicara mengenai peradaban Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno selalu saja disebut-sebut di berbagai macam disiplin ilmu. Dan terdapat beberapa, bahkan banyak sekali disiplin ilmu itu ketika kita kaji secara etimologinya atau dari segi bahasanya selalu berasal daripada Yunani. Bagaimana proses perkembangan itu dan bagaimana peradaban Yunani kuno itu sendiri? Baik, kita akan simak penjelasan berikut ini. Bangsa Yunani kuno memiliki peradaban yang tinggi. Peradaban bangsa Yunani inilah yang kemudian dikembangkan oleh bangsa Barat. Peradaban bangsa Yunani ini meliputi kebudayaan Kreta, polis, sistem kepercayaan, dan hasil-hasil kebudayaan. Dari sini ada satu pelajaran yang penting yang bisa kita ambil. Dikatakan di sini bahwasanya peradaban bangsa Yunani inilah yang kemudian dikembangkan oleh bangsa Barat. Dan peradaban bangsa Barat ini tidak terlepas dengan materi kita yang lalu yang berbicara mengenai peradaban Mesopotamia. Nah, kemudian Yunani dikelilingi oleh Laut Aegea dan Laut Ionea. Yunani terdiri atas dua bagian, yaitu Yunani daratan dan Yunani kepulauan. Yunani daratan terdiri atas beberapa pegunungan, daerahnya terpecah-pecah, pantainya berteluk-teluk dan airnya tenang. Oleh karena itu, Yunani sangat cocok atau pantas untuk pelabuhan. Sementara itu, Yunani kepulauan berada di Laut Aegea. Daerah ini terdiri dari pulau-pulau. Di antara pulau-pulau tersebut terdapat Pulau Kreta. Pulau Kreta adalah awal perkembangan kebudayaan di Yunani dan Romawi. Dari kalimat ini kita dapat mengambil satu pelajaran, bahwasanya perkembangan peradaban Yunani kembali dipelopori oleh daerah perairan, dipelopori oleh pulau-pulau, dipelopori oleh adanya sumber kehidupan di sana. Dan kemudian di antara pulau-pulau atau perairan yang ada di Yunani itu ada satu pulau yang mempunyai peranan yang besar, yaitu Pulau Kreta. Pulau Kreta inilah dikatakan sebagai awal perkembangan daripada kebudayaan di Yunani dan Romawi. Kemudian peradaban Pulau Kreta. Peradaban Pulau Kreta ini berkisar pada tahun 2600 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Sejarah Eropa kuno berawal dari kehidupan masyarakat Pulau Kreta yang terletak di sebelah selatan Yunani dengan pusat pemerintahannya di Knossos. Ada kota-kota besar yang lain, yaitu Phaistos, Tilissos, dan Hanos. Letak Pulau Kreta sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran antara Mesir, Yunani, dan Mesopotamia. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Kreta untuk hidup dari sektor pelayaran dan perdagangan. Selain itu, Pulau Kreta menjadi jembatan budaya antara Asia, Afrika, dan Eropa. Peradaban Pulau Kreta ini, atau sejarah awalnya Pulau Kreta ini, dia mempunyai satu lokasi yang sangat strategis sekali. Pulau Kreta dapat menghubungkan masyarakatnya dengan masyarakat Mesir, dengan Mesopotamia, bahkan sampai ke Asia, Afrika, dan Eropa. Dan ini merupakan satu sumber daya alam yang begitu luar biasa yang ada di Pulau Kreta ini, yang ada di Yunani ini.
Kemudian masyarakat setempat menggunakan atau memanfaatkan jalur laut ini sebagai jalur untuk mengembangkan segala potensi kehidupan. Nah, sehingga mereka mampu menjadikan Pulau Kreta ini sebagai motor untuk peradaban Yunani. Dan ini sudah beberapa kali kita bahas mengenai bahwasanya munculnya awal peradaban itu adalah dikarenakan adanya sumber kehidupan dan adanya jalur penghubung antara satu tempat ke tempat yang lain. Baik. Kemudian di Knossos ditemukan reruntuhan istana yang berbentuk labirin atau rumah siput. Labirin berasal dari kata labris yang berarti mudah tersesat. Bangunan istana didesain sedemikian rupa agar seseorang yang masuk akan mudah tersesat karena susunan kamar-kamar, ruangan, dan lorongnya yang rumit. Struktur ruangan yang rumit akan menghalangi para penjahat yang masuk istana dan ingin menjarah kekayaan istana. Selain itu, letaknya yang strategis tidak menutup kemungkinan Pulau Kreta menjadi incaran bangsa lain. Nah, di dalam pembahasan di Knossos dikatakan di sana ditemukan reruntuhan, artinya bekas-bekas satu kerajaan. Kerajaan yang didesain sedemikian rupa oleh raja yang mempunyai banyak sekali kamar-kamar, dan di tempat itu jika orang yang baru masuk ke situ mereka akan merasakan keanehan dan bisa tersesat di dalamnya karena terlalu banyak kamar-kamar dan ruangan-ruangan. Inilah salah satu gaya arsitektur di dalam membentuk satu bangunan agar bangunan itu terhindar daripada kejahatan-kejahatan orang di luar istana. Dan bangunan seperti yang ada di Knossos ini juga ditemukan di berbagai tempat di penjuru dunia. Artinya apa? Artinya di dalam istana itu harus benar-benar memiliki sistem keamanan, bukan sistem keamanan yang ada orang yang menjaga saja, bukan. Tapi bagaimana caranya bangunan yang mereka dirikan secara permanen itu pun sudah mampu untuk menjadi benteng pertahanan keamanan mereka. Jadi kalau kita sekarang ada CCTV, nah mereka itu tidak ada CCTV dahulu. Yang mereka gunakan adalah bagaimana kecerdasan mereka di dalam membangun satu bangunan agar bangunan ini bermanfaat. Berbagai lini sistem termasuk sistem keamanan. Kemudian masyarakat Pulau Kreta juga mengenal seni lukis fresko, seni porselin atau gerabah, seni pahat pada gading atau media yang lain, dan seni kerajinan logam. Karya seni ini juga menghasilkan peralatan rumah tangga, misalnya alat pertukangan, sepatu, pengecoran, logam, dan lain-lain. Masyarakat Kreta juga telah mengenal bentuk tulisan yang disebut tulisan Minos. Nama Minos berasal dari nama seorang raja besar di Pulau Kreta. Bahkan kebudayaan Pulau Kreta akhirnya disebut kebudayaan Minoa. Meskipun telah ditemukan peninggalan tulisan, namun sampai sekarang belum berhasil dibaca. Hal ini menyebabkan sejarah Pulau Kreta belum dapat diungkap secara jelas. Pulau Kreta dikatakan salah satu mempunyai fungsi yang besar atau peranan yang begitu besar dalam sebuah peradaban. Dalam peradaban Yunani kuno, di sana sudah dikenal berbagai macam seni, di sana sudah dikenal berbagai macam karya manusia, sudah dikenal tulisan. Meskipun tulisan itu sampai sekarang tidak mampu untuk dideteksi atau dibaca. Kenapa bisa ini terjadi? Karena memang tulisan setiap zaman itu mempunyai perbedaan-perbedaan, dan sangat jauh sekali ketika kita sekarang meneliti tulisan itu, karena memakan waktu puluhan ribu tahun yang lalu.
Jadi gaya tulisan mereka sangat jauh berbeda dengan gaya tulisan di Yunani saat ini. Sama seperti di Indonesia. Gaya tulisan di Indonesia pada tahun 1930-an itu sangat berbeda dengan yang ada di tahun sekarang ini. Kemudian kejayaan atau kebudayaan Kreta mencapai puncaknya pada masa Raja Minos atau periode Minoan. Pada waktu itu, Raja Minos menguasai Laut Aegea sehingga Swedia. Raja Minos mampu menyatukan dataran Eropa, Asia, dan Afrika. Pada abad ke-15 sebelum Masehi, kerajaan di Pulau Kreta mengalami keruntuhan. Menurut dugaan para ahli, faktor penyebab runtuhnya peradaban Pulau Kreta karena bencana alam. Sekitar abad ke-15 sebelum Masehi, Gunung Tera yang letaknya 100 km di utara Pulau Kreta meletus dan memuntahkan lava dan abu yang menutupi angkasa. Abu vulkanik tersebut menghalangi aktivitas kehidupan serta mematikan berbagai tumbuh-tumbuhan. Selain bencana alam, faktor lain adalah invasi bangsa pendatang. Pulau Kreta diserang oleh bangsa Mykenae. Mereka meniru kebudayaan orang-orang Minos. Hal ini terbukti dengan peninggalannya berupa A. Istana yang memiliki 60 kamar, B. Talos, kuburan yang berbentuk sarang lebah, C. Gerbang singa dari Mykenae. Gerbang singa ini adalah sebuah pintu gerbang yang di bagian atasnya dihiasi dengan 2 buah patung singa. Layaknya sebuah kerajaan, kerajaan itu ada masa keemasannya dan ada masa keruntuhannya. Tidak semua periode di dalam satu kerajaan itu di dalam kejayaan terus, dan tidak pula di dalam masa kesulitan terus. Jadi ada titik keemasannya dan ada titik keruntuhannya. Dari kerajaan Kreta ini, kerajaan Kreta puncaknya adalah pada Raja Minos. Sehingga ketika kita mengkaji mengenai Pulau Kreta, yang selalu terdengar yang mempunyai pengaruh yang besar itu adalah Raja Minos. Nah, dikatakan sekitar pada tahun 15 sebelum Masehi, inilah awal dan berakhirnya keruntuhan atau kehancuran Pulau Kreta ini. Yang diamati oleh para sejarawan adalah dikarenakan bencana alam yang begitu besar, yang begitu hebat, sehingga menghilangkan banyak nyawa, menghilangkan banyak bekas bangunan, dan melenyapkan hampir seluruh daripada peradaban Yunani itu. Di samping memang ada faktor-faktor yang lain sebagai faktor pendukungnya. Nah, kemudian kita membahas mengenai berdiri dan berkembangnya peradaban Yunani. Yunani merupakan salah satu pusat peradaban tertua di Eropa. Daerah Yunani terletak di ujung tenggara benua Eropa. Sebagian besar kepulauan di Laut Aegea dan Laut Ionia masuk di wilayah Yunani. Di sebelah utara, Yunani berbatasan dengan Albania, Yugoslavia, Bulgaria, dan Turki di daratan Eropa. Di sebelah timur, Yunani dikelilingi oleh Laut Aegea, di sebelah selatan dengan Laut Tengah, dan di sebelah barat dengan Laut Ionia. Yunani beriklim Laut Tengah yang sangat nyaman. Dalam perjalanan peradaban dunia, selain Mesir, Yunani juga dikenal sebagai peradaban yang tertua. Tapi Yunani peradaban tertua yang berada di Eropa. Wajar sekali Yunani ini mempunyai kesan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Kenapa? Karena dia muncul terlebih dahulu daripada peradaban-peradaban yang lain di Eropa. Dan tempat yang strategis yang mempunyai kenyamanan kelangsungan kehidupan ada di Yunani. Sehingga ini menjadi faktor yang sangat mendukung sekali peradaban Yunani ini tampil sebagai peradaban yang unggul di masanya. Kemudian
Peradaban Yunani lahir di lingkungan geografis yang sebenarnya tidak mendukung. Tanah Yunani tidak seperti Mesopotamia, Huangho, ataupun Mesir yang subur. Yunani merupakan tanah yang kering dengan banyak benteng alam yang kuat berupa jurang-jurang yang terjal, gunung-gunung yang tinggi, serta pantai-pantai yang curam dan terjal. Hujan sangat jarang turun di Yunani. Nah, kita katakan tadi bahwasanya Yunani mempunyai dua dataran. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Tidak semua wilayah di Yunani itu mempunyai tempat yang sangat strategis. Hanya satu tempat strategis yang ada di Yunani itu. Hanya satu dataran yang ada mempunyai potensi yang sangat besar di Yunani itu. Tapi satu potensi itu mereka gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana pula kehidupan masyarakat? Tanah Yunani yang bergunung-gunung pada umumnya kurang subur. Di lereng pegunungan masyarakat dapat menanam gandum serta anggur. Untuk mencari daerah yang subur, para petani disebut klonus, meninggalkan negerinya dan mendirikan daerah koloni di sekitar Yunani. Daerah koloni Yunani antara lain Italia Selatan, Mesir, Palestina, dan Asia Kecil atau Turki sekarang ini. Dari kegiatan tersebut muncul istilah kolonialisme. Antar kaum kolonis dengan negeri induknya tetap terjalin hubungan. Selain kegiatan pertanian, masyarakat Yunani juga mengembangkan perekonomian melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan. Karena letaknya yang strategis di perairan Laut Tengah, kehidupan masyarakat Yunani yang mendiami wilayah beriklim Mediteran yang selalu hangat dan segar memungkinkannya bersikap optimis dan berwatak riang. Suasana langit yang terang tanpa banyak awan di daerah Attika atau Athena juga menyebabkan semangat penduduknya tinggi dan kreasinya menonjol. Itulah sebabnya di Athena berkembang pesat kebudayaan, baik di bidang seni maupun ilmu pengetahuan dan filsafat. Dalam sektor kehidupan, ada pendidikan di sana, ada perekonomian di sana. Dikatakan bahwasanya dalam sektor perekonomian, Yunani ini memanfaatkan perairan seperti yang kita ceritakan tadi. Tapi dalam perspektif pendidikan, Yunani juga sangat menonjol sekali. Kenapa? Karena kehadiran iklim yang sangat bagus di sana, cuaca yang sangat menarik di sana, sehingga menimbulkan kreativitas orang-orang berpikir. Dan kota yang menjadi kota yang terpenting pada saat itu adalah Athena. Dari kota Athena inilah muncul berbagai macam ilmuwan, berbagai macam filosof yang dikenal sehingga sampai saat ini. Bangsa Yunani kuno terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka mendiami wilayah yang disebut dengan negara kota atau polis. Nah, polis itu apa? Polis yaitu sebuah kota yang terbentang sebagai pusat kota dengan daerah pedesaan di sekitarnya. Setiap polis didiami oleh masyarakat merdeka dengan hak pemerintahan sendiri. Polis pada hakikatnya adalah sebuah negara kecil yang merdeka. Di Yunani terdapat 3 polis besar dan kuat, yaitu Athena, Sparta, dan Thebe. Nah, negeri yang berkembang mula-mula di daratan Yunani adalah kota perdagangan Misena, yang semula merupakan daerah koloni kerajaan Kreta. Kemudian berkembanglah ratusan polis di Yunani. Hubungan antar polis di Yunani antara lain dalam perdagangan ataupun pertukaran ide atau gagasan, yang kemudian membentuk peradaban Yunani. Masyarakat Yunani bangga sebagai warga kota. Mereka merasa superior, sedangkan yang tinggal di luar polis dianggap sebagai bangsa barbar atau bangsa yang berada di pedalaman. Nah,
Hal yang terpenting dalam peradaban Yunani yang baru saja kita lihat tadi adalah jalur perdagangan. Ketika jalur perdagangan ini sudah muncul dengan kuat, sudah melekat di dalam kehidupan masyarakat Yunani, maka muncullah berbagai macam ide, muncullah berbagai macam gagasan. Dan gagasan dan ide inilah yang melatar belakangi juga kota Athena tadi menjadi kota yang terpenting di Yunani ketika kita berbicara mengenai ilmu pengetahuan. Baik, kita akan berbicara mengenai Athena sekarang. Warga Athena jauh berbeda dengan Sparta. Athena memberikan jaminan kepada warganya dan menghapuskan perbudakan. Warga difokuskan untuk kemajuan seni, teknologi, dan filsafat. Athena merupakan polis yang menerapkan sistem demokrasi. Sistem itu diperkenalkan oleh Solon pada tahun 638 sebelum Masehi sampai 559 sebelum Masehi. Nah, dari satu alenia ini saja kita dapat mengetahui bahwasanya warga Athena ini berbeda dengan warga-warga yang lainnya. Kenapa bisa berbeda? Karena pola pikirnya. Dan ingat, pola pikir ini bisa berbeda ketika sumber kehidupan mereka sudah terasa nyaman, sudah terasa terpenuhi. Maka muncul lagi berbagai macam ide dan gagasan yang seperti saya katakan sebelumnya. Nah, warga Athena ini dia sudah mampu mulai fokus kepada hal-hal yang lain, bukan hanya kepada mempertahankan kehidupan saja. Mereka sudah mampu berfokus untuk kemajuan seni, teknologi, dan berfilsafat dan berpikir. Dan mereka berlomba-lomba memberikan gagasan yang terbaik. Mereka berlomba-lomba memberikan buah pikiran mereka yang terbaik kepada teman-temannya dan kepada masyarakat yang ada di Yunani dan masyarakat yang berada di luar Yunani. Athena menghasilkan banyak filosof yang pemikirannya sangat berpengaruh pada kehidupan manusia hingga dewasa ini. Para filosof itu antara lain sebagai berikut. Pertama, Thales. Thales terkenal sebagai ahli matematika dan astronomi. Thales dikenal dengan perhitungannya tentang gerhana, menghitung ketinggian piramida dan menghitung bayangannya. Selain itu, Thales berpendapat bahwa bumi ini berasal daripada air. Thales merupakan perbincangan yang besar dalam dunia filsafat. Banyak para ahli filsafat mengatakan bahwasanya Thales merupakan bapaknya filsafat. Thales berasal daripada mana? Thales berasal daripada Athena. Inilah sekaligus menjadi bukti bahwasanya kota Athena itu ketika sudah mengalami kemajuan, mereka tidak hanya berpikir terhadap bagaimana mempertahankan hidup dan perdagangan saja, tapi menyentuh berbagai macam lini kehidupan, terutama di bidang filsafat dan pendidikan. Kemudian yang muncul yang kedua siapa? Anaximander. Anaximander berpendapat bahwa segala apa yang ada di dunia ini berasal dari bahan tunggal yang bukan air. Selain itu, Anaximander berpendapat bahwa bumi itu seperti silinder yang mempunyai ukuran lebih kecil daripada matahari. Nah, begitu bebasnya mereka ini berpikir, begitu kreatifnya mereka ini mengeluarkan gagasan, sehingga setelah Thales mengatakan alam semesta ini dibuat, bumi ini dibuat daripada air, langsung mendapatkan bantahan daripada Anaximander dan berbagai macam filosof yang lainnya. Kenapa ini terjadi? Karena pola pikir manusia pada saat itu sudah mulai berkembang dan sudah mulai berpikir kritis terhadap apa-apa yang ada di sekitar mereka. Kemudian ada lagi hadir filosof yang ketiga, yaitu siapa? Anaximenes. Ia berpendapat bahwa bahan pembentuk alam adalah udara. Kenapa alam-alam saja yang dibahas? Karena awal pucuknya manusia ini adalah hidup dengan alam. Awal pucuknya mereka ini hanya mampu untuk berpikir mengenai alam semesta ini saja.
Jadi mereka mempunyai kekaguman terhadap alam semesta ini. Lantas mereka berpikir, alam semesta ini dibuat daripada apa? Inilah yang memunculkan corak berpikir manusia. Inilah memunculkan beragam pendapat mengatakan alam semesta ini dibuat dari apa dalam kajian ilmu filsafat. Kemudian muncul pula filosof yang lainnya, Pythagoras. Pythagoras terkenal sebagai ahli matematika. Dia percaya bahwa segala sesuatu itu pada aturannya menurut bilangan tertentu. Sehubungan dengan hal itu, Pythagoras berpendapat bahwa melalui pengetahuan tentang bilangan kita akan memahami tentang kenyataan. Nah, Pythagoras dikenal dari sekolah dasar, saya pikir ya. Sekolah dasar sudah mengenai Pythagoras dengan rumus Pythagoras atau cara kerja Pythagoras. Nah, Pythagoras ini ketika berbicara mengenai alam semesta ini dibuat daripada apa, dia akan sesuai dengan basic keilmuannya. Basic keilmuannya adalah matematika. Basic keilmuannya adalah bilangan-bilangan. Jadi Pythagoras mengatakan bahwasanya semua atau segala sesuatu itu melalui pengetahuan dan tentang bilangan. Kita akan memahami tentang kenyataan. Jadi bilangan dulu yang dipahami, baru kita memahami tentang kenyataan. Ini yang disampaikan oleh Pythagoras. Kemudian Herakleitus. Herakleitus seorang filosof yang mengembangkan pemikiran tentang logika. Jadi corak pemikiran Herakleitus ini berbicara mengenai logika. Meskipun filosof-filosof yang lainnya juga berbicara filsafat mengenai logika. Tapi setelah masa Herakleitus ini, pemikiran corak logika ini kembali dirapikan dan kembali mempunyai satu rumusan-rumusan logika itu. Kemudian Socrates. Ajarannya tentang filsafat, etika atau kesusilaan dengan logika sebagai dasar untuk membahasnya. Socrates mengajarkan agar manusia dapat membedakan hal-hal yang baik atau buruk, benar atau salah, dan adil atau tidak adil. Nah, di sini dapat kita analisa bahwa awalnya perbincangan mengenai alam, kemudian berbicara mengenai logika. Tapi ketika sudah masa Socrates, dia berbicara mengenai nilai. Dia berbicara mengenai etika, berbicara mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang adil, dan mana yang tidak adil. Inilah menunjukkan ada perkembangan pola pikir manusia pada zaman Yunani kuno. Kemudian ada Plato. Plato ajaran filsafatnya disebut filsafat idea atau filsafat ide. Ia menulis banyak sekali buku. Salah satunya berjudul Republika. Dalam buku tersebut diuraikan tentang kebahagiaan hidup yang dapat dicapai bila manusia bekerja dengan wataknya dan wanita diangkat derajatnya. Plato juga mendirikan pusat pendidikan bernama Academos. Nah, selanjutnya Aristoteles mempunyai murid yang sangat berpengaruh di dunia. Siapa itu? Dia adalah Alexander Agung dan Raja Makedonia. Nah, Aristoteles ini juga menjadi seorang filosof yang sangat terkenal sekali. Dan sekarang juga dipakai di berbagai referensi mengenai Aristoteles. Baik, kita akan berbicara mengenai akhir kejayaan Yunani. Peristiwa yang menandai masa akhir kejayaan Yunani sebagai berikut. A. Perang Peloponnesus pada tahun 431 sampai 404 sebelum Masehi. Persaingan antar polis di Yunani semakin menghebat dengan ditandai terjadinya perang Peloponnesus. Perang Peloponnesus dikarenakan polis Athena yang memimpin persekutuan polis-polis di Jazirah Attika disebut Liga Delos memiliki pengaruh yang terlalu kuat baik di bidang politik maupun ekonomi Yunani. Akibatnya, banyak polis yang khawatir menjadi sasaran ekspansi. Ekspansi itu perluasan ya, dan dikuasai Athena. Keadaan ini menyebabkan Sparta sebagai pemimpin Liga Peloponnesus bangkit memimpin polis-polis lain menghadapi Athena.
Athena tangguh dengan angkatan lautnya, sedangkan Sparta kuat dengan angkatan daratnya. Perang mulai meletus pada tahun 431 sebelum Masehi. Dalam perang tersebut Sparta menebangi pohon zaitun dan menghancurkan tanaman yang lain untuk melumpuhkan ekonomi Athena. Bencana lain yang dialami Athena adalah munculnya wabah penyakit akibat buruknya sanitasi sehingga menyebabkan kematian 1/4 jumlah penduduk Athena, termasuk pemimpin Athena yaitu Perikles pada tahun 429 sebelum Masehi. Kematian Perikles turut menyebabkan lemahnya kepemimpinan Athena. Pada 404 sebelum Masehi, Sparta dapat mengalahkan Athena karena bantuan Persia. Perang saudara tersebut dikisahkan oleh sejarawan Thucydides secara ilmiah. Ia menulis sejarah berdasarkan fakta dan mencoba menuliskannya secara objektif. Perang tersebut mengakibatkan rapuhnya pertahanan Yunani untuk menghadapi ancaman dari luar berupa penaklukan oleh Raja Makedonia. Kemudian yang B atau yang kedua adalah Yunani jatuh ke tangan Alexander Agung dari Makedonia. Alexander dan Agung kita katakan tadi dia adalah salah satu murid dari salah seorang filosof Aristoteles. Nah, perang Peloponnesus mengakibatkan Yunani terpecah-pecah dan semakin lemah. Dengan mudah pada tahun 338 sebelum Masehi, Raja Philippus dari Makedonia dapat menaklukkan Yunani. Philippus terbunuh dan digantikan oleh putranya yang bernama Alexander Agung yang memerintah pada 336 sampai 323 sebelum Masehi. Alexander Agung menjadi raja pada usia 20 tahun. Ia adalah murid Aristoteles. Cita-citanya adalah menguasai kerajaan dunia pada waktu itu yang meliputi Eropa atau Yunani, Afrika, Mesir, dan Asia, Mesopotamia, dan Persia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Alexander Agung memimpin pasukannya melakukan berbagai penaklukan. Di setiap daerah yang diduduki, raja menganjurkan prajuritnya menikahi putri setempat. Alexander Agung menikahi Roxana, putri Raja Darius III dari Persia. Juga putri Persia yang lain bernama Stateira. Di wilayah kekuasaannya, raja memadukan budaya setempat dengan budaya Yunani, sehingga lahirlah budaya baru disebut Helenisme. Alexander nan Agung juga membangun kota-kota di wilayah kekuasaannya yang semuanya diberi nama Alexandria, dan didirikan pula perpustakaan di tiap kota tersebut. Salah satu kota Alexandria masih terdapat di Mesir hingga sekarang. Pada 325 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia. Sejak 323 sebelum Masehi, pemegang kekuasaan di sejumlah wilayah kerajaan Makedonia, antara lain Jenderal Antigonis yang menguasai Makedonia dan Yunani, Jenderal Seleucus menguasai Syria, dan Jenderal Ptolemeus menguasai daerah Mesir. Nah, jadi yang menjadi satu peradaban yang tinggi dari yang kita pelajari tadi adalah pada saat Alexander Agung. Di sini ilmu pengetahuan itu sudah dirancang secara sistematis, dan jejak daripada Alexander Agung ini masih ada lagi di Mesir, dan setiap tempat ia sebut dengan Alexandria. Disinilah perpustakaan itu muncul. Disinilah perpustakaan itu sudah ada, mengumpulkan berbagai buku di satu tempat dan menjadi pusat ilmu pengetahuan bagi manusia. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah Sejarah Dunia 1 ini. Dan jika Anda mau melanjutkan bacaan dan pengetahuan ini, dan ini merupakan salah satu pengetahuan yang sangat penting sekali, karena sejarah peradaban Yunani kuno ini mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan kehidupan manusia.
Nah, inilah daftar buku yang bisa Anda baca ya. Ada daftar buku yang umum, ada juga yang untuk di sekolah. Ini merupakan daftar buku basic yang bisa kita baca agar kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan kita mengenai sejarah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan ilmunya berkah bagi kita semua. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.